Ya, selamat malam. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Bersama dengan saya Ibob David dalam program Pasport Fast News Podcast. Hari ini suatu hari yang luar biasa. Saya senang banget karena kita kedatangan tamu dengan tema yang cukup keren. Suka duka montir perempuan. Ya, narasumber kita ada di sebelah saya Mpok Siti Fatimah. Yeay, gimana Mpok kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya makasih Bang Bob. Sama-sama Pok. Ya alhamdulillah nih bisa bergabung di sini. Ya. Ya bisa dibilang ini suatu hal yang luar biasa saya diundang. Alhamdulillah. Ya, Pok. Saya ini bermanfaat. Betul. Kalau nggak salah nama Siti Fatimah itu cukup terkenal di kalangan Muslim atau Muslimah, betul ya? Ya. Apa Pok? Bisa jelasin Siti Fatimah itu? Ya. Siapakah beliau? Siti Fatimah itu salah satu ini dari Nabi Muhammad. Betul ya? Ya, jadi Siti itu juga punya arti. Itu tadi sempat saya dengar tuh. Silakan. Siti itu selalu ingin taat dan istiqomah. Cakep. Oke. Kalau Fatimahnya? Fatimah ya pastinya udah nama kepanjangan. Nama kepanjangan. Nah, Pak Siti jauh-jauh nih datang nih dari daerah Cilangkap kalau nggak salah atau daerah Cibubur. Malam ini kita akan bahas suka duka montir perempuan. Nah, berarti kalau kayak gini udah jelas Mpok tuh montir. Betul. Betul ya? Sejak kapan jadi montir? Ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu nih sama tim Astra Honda Motor, yes, para main dealer ya kan, yes, main dealer, terus juga teman-teman Ahad, para suhu. Yes. Ya ini atas undangan ini saya akan bercerita ya singkat, padat, mudah-mudahan menginspirasi lah. Yes, amin. Jadi saya itu dulu sekolah STM Bang. STM mana nih? Di Bogor, kebetulan SMK Tridaya. Oke, Tridaya. Oke, lanjut. Jurusan otomotif. Iya. Jadi memang dari kecil saya udah tomboy ya. Tomboy. Jadi saya kebetulan 8 bersaudara, ya kan? Saya anak ke-7. Nah dari situ saya ngerintis diri saya nih. Saya di bidang apa sih nantinya ya kan? Nah, kebetulan pas lulus SMP, dari SD, SMP, STM, ya saya masuk di AHAS. Nah itu atas kepala sekolah. Jadi yang menyalurkan kepala sekolah kebetulan itu juara. Keren. Ya, jadi itu juga proses sekolah ya karena dia tinggi. Memang banyak perjuangannya benar-benar ya gimana caranya buat kehidupan nantinya. Saya udah pikirin dari kecil karena nih kerjaan saya saat ini kayak cerminan terkecil saya Bang. Oke. Nah ngomong-ngomong kalau udah kayak begitu kan dari kecil tuh udah suka sampai masuk otomotif gitu kan, ngebayangin nggak sih sebenarnya akhirnya jadi montir tuh gimana? Ya awalnya gini, kalau montir itu kan laki-laki, makanya saya nanya, ngebayangin nggak sih itu sebenarnya jadi montir? Sebenarnya nggak kebayang. Nggak kebayang ya? Oke. Jadi gini, pas lulus sekolah di Saluin, karena kita kan kalau Betawi, saya kebetulan. Iya Betawi ya. Jadi kerjaan ya kan, jadi udah apapun itu yang penting halal. Halal jalanin. Ternyata dapatnya montir. Nah pas dapat gimana, kaget dong? Ya, shock dong? Enggak sih, karena gini, dibilang kaget ya kaget, tapi kan pada saat itu kan udah ibaratnya sama diri saya sendiri udah niatkan. Yang penting halal gitu. Oke. Nah, tema kita kan suka duka montir perempuan nih. Nah, apa sih sukanya, dukanya apa sih jadi montir perempuan? Saya penasaran, pengen tahu nih. Nah, setahu saya ya mungkin bisa dikatakan seumur-umur saya punya motor selalu montir tuh cowok, jangan cewek. Saya nggak pernah ketemu gitu kan. Nah gimana suka dukanya montir perempuan? Oke. Ya kebetulan saya dari asisten mekanik. Ya awalnya pesuruh dulu Bang. Dibantu apa disuruh lah. Dukanya tuh banyak tuh. Yang salah senior, yang diomelin junior. Oke.
Nah, dari Gitu ya? iya, Tapi sekarang begitu nggak? Oh, enggak. Sekarang saya Enggak gitu. Maksudnya bukan sama yang junior begitu juga nggak? Oh, enggak ya. terus sekarang saya dari pembelajaran itu saya banyak merasa Yes, that's right. gimana caranya saya mensejahterakan Oke, amin. dengan sekarang kan posisi saya itu kan berproses ya dari saya asisten mekanik atau pembantu mekanik sampai saya jadi mekanik jadi SA Ya. kan sampai sekarang jadi kepala bengkel atau PC. Alhamdulillah. Tapi ini yang saya mau ceritain dari saya mekanik dulu bang itu suka dukanya jadi mekanik itu Apa tuh? yang nggak dipercaya customer pasti kan pasti kata bang banyak kan cowok-cowok Iya. cewek itu kan suatu keunikan kan. Iya. Jadi Customernya nggak percaya. Oke, lanjut. dari nggak percaya sama saya lah. Nah di situ saya melakukan pembuktian Oke. dengan cara ya tadi servisnya yang Baik, yang bagus, memuaskan lah ya. kita dan saya pun dari karena dulunya udah sering melihat senior saya para suku saya, nah di situ saya ilmunya saya serap lah. Betul. Tapi karena saya juga ikut nge-track bang, jadi dulu juga sering Suka motor balap liar lah ya. Oke. saya balap liar lah Gitu ya. dari situ. Tapi dengan suka dukanya pada saat customer datang nggak percaya sama kita, itu saya Motivasi, diri mercut saya diri. Oke, good. dengan sabar. Alhamdulillah. Nah di situ saya itu ada yang nimpuk tang temen Oh. ada bang. Terus Kenapa dia tuh? yang salah saya disalahin Kenapa nimpuk tang kenapa tuh? karena dia kecemburuan sosial itu. Jealous lah ya. Lu cewek, gue cowok gitu kan. Jadi Oke. pada saat itu sebenarnya bang, motor yang saya kerjakan sama dia yang kerjakan total lebih dulu saya selesai. Iya. Jadi, emosi jiwa. Iya. Itu ternyata suka duka montir ya. Tapi saya dengar dapat bocoran nih katanya udah punya bengkel sendiri sekarang malah. Iya bang. Jadi ya itu tadi saya bilang dari montir, mekanik, terus naik level saya ikut kontes kan, kontes skill lah. Oke. Kemudian owner saya tuh support lah dulu ya. Karena saya jujur bang, pertama kerja di Depok, Terus? di Rama Motor, lalu masuk ke Harapan. Ada nih beberapa ahad bengkel yang saya ini. Lalu dari situ saya masuk ke Cilangkap. Oke, Cilangkap. Nah sekarang saya megang 2 bengkel dulu bang. Dua bengkel? Langsung punya bengkel. Ya. Saya megang 2 bengkel ahad. Dua bengkel. Jadi, alhamdulillah owner saya berhati malaikat semua. Oh. Di madu lah. Kan standarisasinya itu Nggak boleh, harus satu ya gitu ya. Karena kalau dua itu kata orang yang bimbang punya dua pilihan itu susah. Nah, Tapi ini bisa ya, berarti ada ilmunya nih. ada bang. Apa tuh ilmunya? Tadi saya bilang dengan nama saya, Siti. selalu Saya ingin taat istiqomah dan istiqomah ya. iya, karena dimana kalau kita taat ya intinya semua ini sih dari orang tua bang. Orang tua. Doa orang tua. Ibu saya tuh yang nggak putus-putus alhamdulillah beliau masih. Amin. Bilang kalau bapak almarhum. Dan kalaupun saya sudah sampai pencapaian saat ini itu karena ridho suami juga bang. Ya, alhamdulillah. Ridho orang tua, ridho suami, ridho Allah. Mantap. Jadi pakai Keren. Ya kan? Lalu ingin taat dan istiqomah. Keren. Terus dengan saya punya bengkel sendiri, berarti owner saya benar-benar memang hatinya baik sekali kan. Ahas lagi, bengkelnya ahas lagi. Iya, kebetulan saya minjem bendera bos saya boleh. Oke, jadi ahas lagi nih ya. Pegang 3 dong berarti sekarang. Iya. Punya cabang semuanya bang. Oh mantap. Punya tempat lah, punya Yes. saya di beberapa tempat lah. Nah jadi yang punya saya sendiri cukup jauh bang. Yes. Kita harus ada etika juga kan. Ya. Saya nyebrang ke Tangerang. Ya, jauh lah ya 3. Nah ngomong-ngomong nih kalau udah kayak begitu di sini punya, sini ada gitu 3 anak buah itu kan berapa orang anak buahnya sekarang? Buat saya banyak bang. Cukup banyak. Seberapa banyak? Kurang lebih. 40. Berarti cowok semua. Apa ada cewek juga? Cewek. Ada. Kan ada admin. Oh iya, admin. Nggak, montir ada cewek lagi nggak? Nah itu dia saya belum Mesti melahirkan Siti yang baru harusnya. maunya gitu bang. Jadi itu kan sejarah. Nah,
Mungkin cerita ini menarik ya kalau kita bisa bedah, kita bisa lihat menarik apa. Mungkin juga bisa masuk televisi nanti gitu kan. Nah, gitu kan bisa diangkat nih. Nah, kira-kira saat tadi kita senang ya dengar ridho dari Allah, ridho dari orang tua, ridho dari suami gitu kan. Ada ridho yang ada kan. Nah, kira-kira apa sih resep kayak gitu? Bisa mendapatkan ridho itu apa kira-kira? Kan tadi kan Siti taat Taat. ibadah pastinya. Taat ibadah, oke. Tadi taat sama suami. Taat sama suami, oke. Taat sama atasan juga. Taat sama atasan juga. Wes, keren. Karena kuncinya itu dulu orang tua saya almarhum bilang ketekunan, kejujuran, tanggung jawab. Itu 3 poin itu harus dipenuhi. Ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Teman-teman, siapapun hari ini kita bisa mendengar dari Mpok Siti, seorang montir perempuan yang hari ini sukses, bahkan bisa memegang 3 ahas sekaligus gitu kan. Termasuk satunya tuh punya sendiri, dan ada 40 anak buah. Ini keren banget. Ada resep atau ilmu yang diberikan orang tuanya adalah ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kalau Anda mau sukses, Anda mau berhasil kayak Mpok Siti, harus tekun, harus jujur, dan harus tanggung jawab. Jangan kemana-mana, kita jeda setelah yang berikut ini. Ya, bersama dengan saya kembali Ibob David dalam program Pasport, Pas News Podcast dengan suka duka montir perempuan. Positif, kita kembali lagi nih setelah jeda break nih. Wah, ternyata tadi saya dengar peminatnya, animonya pengen dengar positif itu rame banget ya. Nah, ini berarti kan menjadi suatu hal acuan yang luar biasa buat kita semua. Banyak orang penasaran montir perempuan itu seperti apa. Nah, kira-kira ada nggak gambaran tingkat kesulitan ataupun yang dialami positif selama jadi montir deh? Kita ngomong montir dulu. Apa yang paling susah, Mbak? Tadi kalau montir itu kan ngebangun kepercayaan customer ke kita. Oh, trust itu. Tapi kalau untuk di lapangan secara aktual, realita fakta di lapangan itu sih pengerjaan. It's okay. Itu oke aja. No problem. Saya tangan nggak bisa, kaki main bang. Wih, ngeri juga. Hati-hati cowok-cowok nih. Tangan nggak bisa, kaki main petak gitu kan. Nah, ini bahaya nih. Wah, ini keren banget nih. Semua itu kan kita dikasih akal. Gimana caranya? Yes. Tuntas. Yes. Jadi semua segala suatu pekerjaan kalau diniatkan dengan amin, semangat pasti bisa loh. Nah tadi kalau kesulitan yang tadi ngebentuk kepercayaan. Sama aja yang sulit sih Pak. Ya wajar, karena kan selama ini kita hanya tahu bahwa montir itu rata-rata laki-laki, cowok atau pria gitu kan. Nah ini perempuan, nah memang unik. Nah lalu setelah membangun kepercayaan itu dan orang mulai percaya, tadi saya dengar-dengar malah ada langganan tetap ya. Positif mana nih gitu katanya kan, bener ya? Itu rasanya gimana Pok sampai ada pelanggan nyari positif mana nih, hanya mau dikerjain sama positif, gimana tuh rasanya? Ya sebenarnya suatu kebanggaan juga. Kebanggaan. Jadi balik itu semua kan kita ada prosesnya. Iya. Seperti itu tadi ngebentuk kepercayaan customer ke kitanya. Nah, berarti pada umumnya pengerjaan itu sama, nggak ada mekanik itu pinter, nggak ada bang. Standar, ada standarnya, ada SOP-nya. Karena tadi ketelitian. Yes, yes. Jadi dari 3 poin yang tadi saya bilang itu bang. Iya, ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Karena itu diterapkan bukan hanya terhadap seluruh kehidupan kita. Iya. Itu udah pasti kepake. Nah, saya pernah tuh berapa kali, saya juga pengendara motor ya. Berapa kali kadang-kadang pas pulang, baut ini belum dipasang. Kadang-kadang antara sambungan ini nggak rapet. Nah itu gimana tuh? Biasa tuh kayak gitu kenapa sih? Lupa, hang atau apa montirnya? Ya, tadi saya bilang namanya manusia kan. Human error ya, human error. Cuma tadi kembali kalau beberapa poin yang tadi kita lakukan itu secara konsisten, ya. insya Allah Bang. Insya Allah.
pasti Yes. aman. Yes. Hasilnya Yes. memaksimalkan pekerjaan. Nah, ini menarik kata memuaskan konsumen. Betul ya? Memuaskan. Ada nggak yang naksir tiba-tiba? Ini kayaknya agak bewok. Ini podcast loh. Ini kan suka duka montir kan. Apakah ditembak? Apakah gimana? Ada? 1, 2, 3. Banyak. Banyak bewok. Itu sesama montir apa konsumen? Ada enggak? Kalau sesama montir sih ada, tapi Ada. enggak sampai jadi lah ya. Enggak jadi-jadian. Customer juga enggak. Kita kan ibaratnya bukannya Profesional. Wah, itu keren bahasa profesional ya. Tapi ngomong-ngomong suami konsumen atau montir atau apa? Itu konsumen awalnya bang. Kan ketahuan kan suami. Kok bisa jadi gimana tuh ceritanya? Kalau suami, jadi tadi saya punya pelanggan tetap yang kalau servis semuanya minta saya bang. Ya, tadi ya sempat disebut ya. Ya. Tiba-tiba karena saya libur dia mau ke rumah. Nah di situ ternyata dia melihat saya. Pandangan pertama benar bang menggoda. Itu adanya di iklan Aks itu. Iya. Pandangan pertama selanjutnya terserah Anda gitu. Jadi awalnya di situ. Oke. Datang ke tempat saya ke rumah ya kan. Nah awalnya dibeli satu buah kampas rem mau pasang Kampas rem. karena beliau juga backgroundnya mekanik. Mekanik. Kan pernah buka bengkel sendiri lah. Oh, jadi ketemu nih. Montir, mekanik ketemu nih. Tapi jeda waktu yang cukup panjang dari Agustus ketemu lagi di November bang. Oke. Sama kan durasinya. Nah dari situ dia tetap bawa tukang pasang minta pasangin sama saya. Nah, saya berarti setuju dong kalimat ini. Kalau memang jodoh nggak kemana-mana. Nah itu betul. Kalau bukan jodoh selesai. Ya, Mbak Siti, ini menarik ya. Ternyata suka duka montir perempuan salah satunya tanda kutip ini didemenin, disukain juga gitu ya. Ada banyak. Nah, hal apa yang kira-kira mungkin membuat tuh pelanggan tuh benar-benar puas, seneng dengan hasilnya empuk? Apa tuh rata-rata umum pada umumnya hal apa? Tadi bang hasil kerja saya. Hasil kerja. Jadi saya tuh makanya tadi kerja kata abang di mana aja ya. Saya kebetulan kerja di Ahas Lumintu dan Mantap. Oke. Siluman bang. Siti Lumintu Mantap. Udah kode roda tuh ya. Iya. Mana-mana kan siluman nggak perlu kelihatan tapi. Iya. Nah di sini juga di hasil kerja saya sebagai montir dulunya, saya emang kerja itu yang pasti tuntas. Oke. Nah disitulah hasil kepuasan pelanggan pasti. Alhamdulillah. Puas. Gitu ya. Nah, kira-kira kan ada anak buah 40 nih. Kasarnya nih. Ada nggak sih yang bandel-bandel tuh anak buah? Ada bang. Ada. Berapa persen? Macem-macem. Berapa persen dari 100%? Berapa persen tuh? Ya, nggak banyak sih kalau. Tapi ada. Ada. Ya, karena saya berasal dari mekanik dari bawah, jadi tahu. Oke. Ya nakal dikit, pasti saya ada review. Diskusi, saya panggil. Nah, itu ada berarti ya, yang nakal-nakal gitu ada ya. Jadi coachingnya. Oke. Nah, kalau yang nakal gitu biasanya selain di coaching atau di treatment gitu atau di terapi gitu, diapain lagi? Kalau sampai kelewatan batas deh. Ada punishment bang. Punishment. Juga ngasih reward. Oh ya, reward dan punishment harus seimbang. Punishmentnya apa nih, boleh tahu nih buat montir-montir itu? Ada yang kena denda. Orang gaji. Ada SP1, SP2, SP3? Ada juga. Nah, jadi hal-hal yang menarik gini kan banyak orang nggak ngerti nih, positif ya. Tapi dengan suka duka montir perempuan ini, kira-kira apa sih yang positif mau sampaikan kepada pendengar di sana, khususnya mungkin termasuk khususnya montir-montir pastinya atau mekanik gitu kan? Entah perempuan ataupun cowok, kira-kira apa yang menjadi tips, saran, atau masukan, ataupun ilmu yang terbaik Mbak bisa bagikan, positif bisa bagikan? Sebenarnya sih, saya punya moto dalam hidup saya sendiri. Moto? Itu ada 7T bang. 7T? Kebetulan saya anak ke-7 nih. Oh 7T? Bentar, 7 triliun? Ya 7T. 7T? Nah, akhirnya nanti jadi 7 triliun. 7 triliun, oke. Jadi 7T itu pertama akhirannya bang, niat, semangat, cermat,
cermat, cepat, cepat, tepat, tepat, akurat, akurat, dan pasti bermanfaat kan Bang. bermanfaat. Oh, Menurut saya ujungnya T semua. ujungnya T semua itu Wah, menurut saya. keren. Seperti itu. Yes, keren ya. Jadi hal ini menarik ya, karena kalau bicara tentang udah ngomong tip ini, ya kalau dilakukan insya Allah ini bermanfaat, berguna, berdampak. Nah, Pasti berguna buat anak-anak. saya tiba-tiba teringat nih, kan mekanik nih, montir. Motor apa yang paling susah Positif kerjain kira-kira? Punya pengalaman nggak? Motor apa yang ditanganin kayak susah banget gitu? Waktu itu sih pada saat baru-baru sepeda motor kayak Matic ya. Matic. Itu Matic pertama kali saya masih ini untuk tipe Vario itu awal-awal tuh Bang. Karbunya kan, dia mesti buka vakumnya ya kan. Mesti buka thermostatnya apa segala macam. Nah di situ tuh awal-awalnya. Tapi ya alhamdulillah sih. Cuma punya pelanggan setia pada saat itu juga ya apa? Ada memori yang sampai saya nggak bisa lupa Bang. Yaitu saya kecelakaan pada saat riding test. Katanya lagi kecelakaan tuh lagi hamil. Betul. Berapa bulan hamil? Berapa bulan? Baru sih Bang, kemudian saya baru hamil, kecelakaan. Itu waktu itu lagi jadi ngidam ya kalau kata orang. Ngidam ya. Bawaan AA. Lalu saya masuk kerja, memang baru keluar dari rumah sakit. Jadi itu lagi riding test karena ini pelanggan setia Bang. Kalau udah maunya saya maunya. Riding test nih ya, motor nih biasa tuh. Nah, ini menarik nih. Kira-kira riding test itu memang SOP-nya memang harus ada riding test atau memang gimana sih? Kan saya lihat tuh emang ada. Riding test itu berapa jauh jaraknya, ukurannya, standarnya? Kalau ngomongin standar sih sebenarnya gimana kita ya, kita punya feeling sendiri, insting sendiri. Cuma memang safety-nya Bang. Harusnya pakai helm. Harusnya. Tapi maaf kata nih. Saya melihat di lapangan ternyata banyak montir mekanik nggak pakai helm riding test. Nah gitu gimana tuh? Melanggar SOP dong? Melanggar SOP sebenarnya. Itu gimana? Apakah ada sanksi, punishment atau gimana? Ada teguran sih dari kita. Tapi ya hampir rata-rata, ya maafin saya kalau saya salah ngomong, ya maaf untuk pihak bengkel. Ternyata kebanyakan nggak pakai pengaman. Seperti Empok ngalamin kecelakaan tuh gimana? Itu awalnya makanya keluarlah cari aman ya dari muda PT Astra Monster langsung menerapkan cari aman atau safety ready. Saya Bang kecelakaan di kalimat itu ya, cari aman, terus stiker itu juga sempat rame itu. Karena saya suka tuh sama Honda, ada kata satu hati, ada cari aman. Wah keren Honda emang. Saya suka. Pas kebetulan ya maaf saya pakai Honda di rumah juga satu. Saya pakai Honda juga. Saya istri yang pakai Honda Genio gitu kan. Ya jadi, teman-teman ini menarik ya sama Positif nih. Nanti kita mau tahu banget nih, kita mau telusuri nih supaya mungkin teman-teman yang penasaran Positif di mana sih bengkelnya, Positif di mana sih Isakasa beroperasinya. Nah siapa tahu ada yang mau jajal atau ngetes gitu kan. Siap ya Pok ya? Siap. Boleh ya? Boleh. Kira-kira alamat bengkel di mana Pok? Biar teman-teman bisa datang nih Pok, ngomong boleh yang jelas. Pelan tapi pasti. Silakan Pok. Di mana Pok? Iya. Kebetulan bengkel saya ada, tadi saya bilang City Lumin itu mantap. Jadi yang satu City itu memang ada di mana-mana kan. Nah Lumin itu ada di Pinang Ranti. Pinang Ranti. Dekat Taman Mini ya. Dekat terminal Pinang Ranti. Betul. Dekat terminal ya. Iya. Mungkin saya mampir ya Pok. Saya biasa lewat. Dan punya cabang di 2 lini, yaitu di Setu, Cipayung, dan di Lubang Buaya dekat Pancasila. Dekat-dekat situ juga Lubang Buaya ya. Nah yang satu lagi Mantap Sejahtera. Letaknya di Cibubur. Jambore. Ke Jambore. Cibubur Junction Bang. Cibubur Junction. Tahu. Kan ada cabangnya juga itu di PKP Kelapa Dua Wetan. Kelapa Dua Wetan.
Kalau yang punya saya sendiri ada di Tangerang. Tangerang Selatan di mana? Pondok Aren. Oh, Pondok Aren. Wah, tempat kemarin waktu Pilpres kita punya relawan di Pondok Aren banyak. Iya, program di Pondok Aren. Oke, ya. Wah, ini bengkel-bengkel teman-teman bisa ingat ya tadi Positi. Nanti kita juga izin sama Positi mungkin di-share ya nomor teleponnya ya, siapa tahu orang bertanya-tanya gitu kan. Siapa tahu orang pengen belajar juga gitu sama Positi. Nah, Positi kira-kira nih apa sih tadi kan motor yang susah itu ternyata Motomatic yang baru-baru keluar. Iya. Kalau sekarang mau ditutup mata dong. Mata itu kan baru-baru Matic keluar kan kita memang. Iya kan, tutup mata dong. Astaga. Ceritanya sebenarnya sih cuma hanya pembongkaran. Ya, CVT ya. Bukan, kalau CVT mah bareng bang. Oh, CVT malah, wih, gokil. Gokil ini gokil. CVT malam ya. Astaga. Jadi waktu itu kalau dia kan mesti buka data master, mesti buka akunnya cara pembukaan. Iya. Saya akuin saya pakai motor tuh sejak 2003 sampai alhamdulillah sampai hari masih pakai motor. Walaupun ada kendaraan lain, mobil, tapi saya lebih suka pakai motor. Nah, jujur saya sendiri nggak terlalu orangnya iyeng sama mesin tuh. Taunya servis itu kan, tahunya taruh, pokoknya udah enak servis, ganti oli gitu kan. Nah, mungkin dari hal ini saya bisa bertanya, kira-kira tuh motor yang baik, yang ideal, bagusnya tuh di servis kapan dan apa tandanya, indikatornya? Sebenarnya kalau sekarang udah banyak teknologi canggih ya. Kalau untuk tipe-tipe baru tuh kayak di PC, PC, apa? Oil change. Oil change. Kode untuk lakukan pergantian oli. Oke. Cuma karena kita ini sih hanya tips dari saya ya. Ya. Jangan dilihat dari kan kadang jarak tempuh aja ya. Waktu jaraknya deket, waktunya juga baru seminggu. Nah itu jangan jadi acuan. Jadi gini, kalau waktunya memang baru seminggu tapi bolak-balik Jakarta Bogor itu nggak mungkin. Oke, jarak dipakai, tapi kan kalau treknya macet. Oh, sama juga treknya macet. Jadi kita perhitungkan. Apa? Medan jalan. Keren. Iya, keren. Oh, jadi tidak hanya patokan jarak atau apapun gitu, tapi lihat situasi kondisi yang ada lainnya. Ya, jadi memang sih kalau di standar kita itu 2000 kilo ya. 2000 kilo ya maksimal ya, atau 1 bulan lah ya. Iya, 1 bulan. Paling cepat ini lah ya. Enggak sih, kalau 1 bulan masih nih rata-rata 2 sampai 3 bulan tuh masih bisa. Oke. Cuma tadi kembali ke jarak tempuh sama kondisi situasi. Nah, ya minta maaf tidak ada maksud apa, tapi memang nemteknya khas loh, saya baru enggak tuh. Nggak apa-apa. Nah, bagaimana pandangan Mbak dengan motor konvensional, motor seperti dulu dengan motor listrik? Gimana Mbak? Ini kaitannya gimana penilaian Mbak tentang motor listrik? Lalu apakah bisa ngerjain mekanik jadi ngerjain motor listrik? Gimana? Sebenarnya kan pada dasarnya di bagian-bagian motor itu kan ada rangka. Oke. Kalau memang udah nggak ada engine kan, tapi ada body-body ya. Yeah. Nah itu yang dari frame atau kayak velg kan itu masih butuh shock. Perawatan. Iya. Memang udah lebih efisiensi. Iya, karena tidak ada oli, tidak ada knalpot gitu pastinya kan. Oke. Nah sebelum kita akhiri nih, waktu kita udah nggak terasa nih Mpok nih. Ya bener ya, nggak terasa. Pok, menurut Mpok kesannya dengan motor listrik yang Mpok biasa pegang motor konvensional, sekarang dengan adanya motor listrik, bayangan Mpok gimana di lapangan itu sekarang yang Mpok lihat sebagai seorang mekanik, sebagai seorang kepala bengkel? Karena saat ini dari pihak Astra Honda Motor juga sudah mengeluarkan, tapi itu kan masih belum. Saya sudah lihat promonya, barangnya di TRJ saya sudah lihat. Cuma saat ini masih pakai yang konvensional lah ya. Oke. Ya. Itu belum keluar, motor listrik dari Honda belum keluar? Udah. Saya udah lihat iklannya dari Kick Andy yang naik itu, nggak salah. Cuma ya saat ini masih ramai dengan yang konvensional. Oke. Honda mengeluarkan lagi kan yang SUV. Saya suka Honda terbaru tuh Stylo. Ya. Dari Honda, itu cakep. Saya melihat itu ituannya apa? Klasik. Futuristiknya dari Genio. Genio dibikin
bagus itu. Saya lihat tuh. Saya jujur naksir sama style lo. Bagus itu. Udah beli? Masih dalam angan-angan. Mbak, ini nggak terasa ya. Waktu kita akan akhir sini. Mbak boleh kasih closing statement buat pendengar kita malam ini, podcast ini. Silakan Mbak, closing statement. Apa yang Mbak bisa sampaikan? Oke, buat semuanya nih. Ya. Makasih buat Bang Iko. Sama-sama. Buat semua kru yang ada di sini. Yes. Pokoknya apa yang saya sampaikan semoga menginspirasi buat para emak-emak the power. Mama the power. Karena kan di zamannya sekarang. Itu ras terkuat. Iya. Terus juga teman-teman semua yang ada di seluruh Nusantara lah ya. Seluruh Nusantara. Nah, terus buat teman-teman saya maju terus, ya kan? Terus berkembang, tetap semangat. Terus jangan lupa di Fast News Podcast. lalu di like And subscribe. and subscribe. Yes. Ya, tepuk tangan dong buat Empok Siti. Ya, teman-teman, Fast News Podcast malam ini kita sudah nggak terasa kita akan akhiri, Empok. Terima kasih buat kehadirannya. Semoga pulang dengan selamat, tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang apapun juga bersama anak dan bertemu dengan keluarga. Terima kasih, jangan kapok-kapok diundang ke sini ya. Nanti kita bikin lagi podcast yang berikutnya ya, yang lebih seru lagi, lebih asik lagi. Tapi tergantung bos Johnny, gitu ya. Oke, selamat malam, sampai jumpa, bye bye.